kalau ini juga banyak beredar, banyak tumbuh-tumbuh seperti temulawak, minyak kayu putih, katanya bisa membantu orang yang terkena virus corona, membantu meredakan sesak napas dan lain-lain. Kira-kira itu benar atau hoax itu? Ya. Oke. Herbal itu termasuk dari salah satu obat tradisional. Jadi ada 3 macam obat tradisional, ada jamu, herbal terstandar, dan fitofarmaka. Menurut Permenkes nomor 10 tahun 2000, nomor 3 tahun 2010, herbal itu adalah hanya memiliki 3 fungsi. Pertama promotif, preventif, dan paliatif. Jadi kalau promotif itu untuk mempromosikan kesehatan, dalam hal ini sebagai kearifan lokal Indonesia, kemudian preventif untuk mencegah terjadinya penyakit, itu dengan otomatis merupakan imunomodulator, membantu untuk pertahanan tubuh secara alamiah, kemudian fungsi paliatif itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan pasien yang sudah mengalami penyakit kronik. Jadi dalam hal ini keterbatasan herbal itu, karena satu herbal itu biasanya mengandung puluhan zat kimia di dalamnya, bahkan ratusan. Jadi kadang-kadang di dalam puluhan dan ratusan itu ada senyawa yang saling menegasikan atau tidak benar-benar efektif bekerja pada satu reseptor tubuh. Nah, itulah makanya Permenkes itu dikeluarkan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada batasan tertentu untuk penggunaan herbal. Herbal yang terbukti ampuh untuk virus corona atau untuk membunuh virus corona itu memang juga belum ada. Sekarang ini kita masih melakukan penelitian, teman-teman peneliti masih berusaha mencari antivirus berasal dari tanaman-tanaman asli Indonesia. Namun sampai saat ini uji-uji yang dilakukan itu masih bersifat generik, jadi istilahnya masih dalam tatanan docking atau simulasi uji in silico menggunakan komputer. Untuk perkembangan selanjutnya, karena kami kan membutuhkan modeling untuk virus penyebab corona ini atau SARS-CoV-2 ini, itu kita memerlukan modeling secara in vitro dan in vivo. Jadi memang masih membutuhkan proses untuk menghasilkan antivirus yang baik atau yang efektif dari tanaman. Jadi untuk menyatakan bahwa temulawak, eukaliptus, kunyit itu sebagai atau empon-empon ya orang Jawa biasanya menyebutkan, kita hanya menyebut ia sebagai pencegah terhadap penyakit apapun yang menyerang. Jadi ia merupakan sama juga dengan makanan atau nutrisi yang baik barangkali ya, itu menjadi pemberi kekebalan tubuh atau meningkatkan kesehatan tubuh kita dengan cara mempertahankan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Karena virus itu sebenarnya kan bekerja menumpang melalui host. Jadi virus itu tidak hidup sendiri, ia harus menumpang di host atau sel inang tubuh manusia. Ketika tubuh manusia itu kuat atau tubuh manusia itu memiliki kekebalan alamiah yang baik, maka virus itu tidak akan mampu tinggal lebih lama di dalam tubuh manusia. Jadi memang warisan leluhur nenek moyang kita yang selalu menggunakan jamu dan seterusnya itu memang adalah kebiasaan yang sangat baik. Dan memang mereka rata-rata umurnya panjang ya, Dejumnya dulu ya. Iya, betul. Karena mereka senang menggunakan jamu-jamu. Tapi kalau mengatakan bahwa jamu-jamu atau herbal-herbal itu adalah antivirus atau membunuh virus corona, maka itu keliru. Jadi masih membutuhkan proses yang panjang untuk penelitian, menemukan antivirus yang benar-benar membunuh SARS-CoV-2 ini. Ya. Nah, ini ada kan waktu marak SARS-2 dulu, ada SARS, ada obat antivaksinnya juga. Nah, kenapa antivaksin itu tidak mampu digunakan untuk virus corona ini? Ya, saya koreksi ya, bukan antivaksin. Oh ya, vaksin. Vaksin, sorry. Ya, betul. Ya, dulu tahun 2002, jadi penyakit SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome, itu muncul juga pandemi pada waktu itu 2002, lalu kemudian 2004 prevalensinya berkurang, jadi jumlah pasien juga sudah sehat ya. Jadi pada waktu itu virus itu hilang dengan cepat.
Kemudian pada tahun 2012 ada lagi MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Nah, itu juga berakhir di tahun 2015. Jadi usia pandeminya itu hanya setahun sampai 2 tahun, bahkan maksimum 3 tahun pada waktu itu. Nah, pada waktu itu vaksin yang ditemukan, penelitian vaksin pada waktu itu sudah masuk pada fase 2 uji klinik. Tapi tiba-tiba pandemi itu berakhir, sehingga vaksin tidak dirilis pada waktu itu sejarahnya. Dan memang yang terjadi pada waktu itu, penyebab dari SARS itu mengalami mutasi. Jadi mutasi itu artinya ada penyimpangan genetik yang terjadi beberapa bulan setelah virus itu mulai menginfeksi manusia. Perpindahan dari satu manusia ke manusia yang lain, kepadatan populasi, kemudian jumlah pasien yang terinfeksi itu menyebabkan terjadi mutasi pada waktu itu. Jadi SARS yang muncul di tahun 2002, lalu kemudian mengalami perubahan-perubahan, dan akhirnya muncullah penyakit corona ini disebabkan oleh SARS-CoV-2. Berdasarkan hasil riset, ternyata struktur protein, struktur dari virus SARS-CoV dan SARS-CoV-2 ini memiliki homologi 76%. Jadi dia memiliki kemiripan 76%. Adapun perbedaan yang paling kuat di antara keduanya yaitu adanya 3 ikatan baru pada 14 residu kunci. Jadi 3 ikatan baru yang terjadi pada sekuens asam amino dari SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini. 3 ikatan itu ada di N501, ada di L485, dan M455 kalau nggak salah ya. Jadi di 3 ikatan tersebut menyebabkan koefisien disosiasi dari tempelan SARS-CoV-2. Jadi kalau misalnya SARS-CoV-2 itu kan virusnya bentuknya dia punya mahkota di luar. Jadi corona itu berasal dari bahasa Inggris, namanya crown. Crown itu artinya mahkota. Jadi virus itu dengan diameter 60 sampai 140 nanometer memiliki lagi spike di luar atau mahkota-mahkota, di mana spike itu ketika masuk menginfeksi tubuh manusia, ia akan terikat pada reseptor yang namanya Human Angiotensin Converting Enzyme 2. Itu adanya terdapat pada saluran pernafasan atau di paru-paru manusia. Kemudian dia juga ada di ginjal dan di usus. Nah, spike dari SARS-CoV-2 itulah yang nanti terbuka, lalu kemudian menginfeksi Human Angiotensin Converting Enzyme itu, yang biasa kita sebut ACE2, itu lalu kemudian terjadi ikatan atau tempelan yang kuat. Nah, bedanya antara SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV adalah SARS-CoV-2 itu menempel lebih erat dibandingkan dengan SARS-CoV. Jadi tempelannya itu 10-20 kali lebih kuat. Sehingga penyakit COVID-19 ini, kalau sudah masuk ke paru-paru, ia akan menyebabkan paru-paru mengalami obstrak atau keras, sehingga pasien mengalami sesak nafas. Beda dengan SARS-CoV di tahun 2002, penyebab SARS itu. Jadi tempelannya tidak begitu kuat. Itu kalau kita lihat dari hasil riset yang telah dipublikasikan, memang beda sekali struktur secara fisik dan secara kimia. Walaupun homologinya 76%. Nah, tempelan yang kuat itulah yang menyebabkan COVID-19 ini menjadi menakutkan. Iya, mematikan. Walaupun mortality rate-nya rendah, namun kemampuan spike-nya itu untuk bergerak dengan cepat, menghasilkan 16 protein non-struktural itu yang mudah tereplikasi dengan cepat, sehingga dia akan menyebar dengan lebih cepat dari satu manusia ke manusia yang lain. Makanya kenapa penanganannya, biasanya dokter-dokter di rumah sakit itu penanganannya mencegah yang middle severe into severe, most severe. Jadi pada saat virus sudah menginfeksi paru-paru, itulah yang benar-benar harus segera penanganan khusus di isolasi. Penanganan khusus. Ya, isolasi sudah mulai sejak awal ketika pasien virus sudah PDP, saluran pernafasan atas dan bawah, tapi kalau sudah masuk ke severe biasanya itu sudah harus berat. Pakai ventilator ya? Iya, sudah sangat berat. Membutuhkan terapi suportif. Bagaimana bentuknya itu terapi suportif?
Ya itu tadi, seperti adanya ventilator, kemudian ada transport lain. Persoalannya juga karena SARS-CoV-2 ini dinamikanya tinggi sekali ya, jadi penelitian-penelitian itu setiap hari ada pengumuman dari WHO, kita harus selalu terus mengupdate informasi. Penggunaan obat untuk menangani pasien-pasien COVID-19 itu banyak yang drug repurposing atau off-label. Jadi obat-obat yang sebenarnya tujuannya bukan untuk antivirus, tapi digunakan. Misalnya yang beberapa waktu yang lalu, misalnya kloroquine fosfat, itu sebenarnya adalah obat anti malaria. Kemudian obat-obat seperti Avigan atau Favipiravir itu memang antivirus, tapi bukan untuk corona. Kemudian ada juga misalnya asitromisin, antibiotik, ada remdesivir dan seterusnya. Jadi ada beberapa penggunaan obat yang off-label atau repurposing. Nah, tapi sejauh mana efektivitasnya obat-obat tersebut tadi untuk membantu pasien? Penggunaan obat ini dibolehkan oleh karena ada EUA atau Emergency Use itu khusus ini atau COVID-19 ini, sehingga digunakan obat lain dengan tujuan emergensi. Jadi itu dibolehkan. Tapi mengenai efektivitasnya tentu ada kondisi-kondisi tertentu. Itu beberapa kali dijelaskan oleh BPOM dan juga oleh teman-teman dari dokter paru, spesialis paru itu menjelaskan tertentu karena memang masing-masing itu memiliki efek samping yang berbeda-beda. Misalnya kloroquine fosfat itu memiliki indeks terapi yang sangat pendek. Jadi penggunaannya itu harus benar-benar sesuai dengan keadaan kondisi pasien. Jadi memang karena dinamika dari COVID-19 ini sangat tinggi, obatnya belum ditemukan, kemudian vaksin sudah sementara on progress, maka satu-satunya cara untuk menghindari atau mencegah pandemi ini adalah dengan mengurangi pergerakan atau membatasi pergerakan kita, lalu kemudian mengurangi kontak langsung dengan pasien. Sehingga dihasilkanlah protokol kesehatan ya, untuk menjaga jarak, menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, sebisa mungkin untuk dalam keadaan steril pada saat melakukan perjalanan dan sebaiknya tetap di rumah melakukan aktivitas.